Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa bersama, kita bisa belajar membaca Alkitab dengan sistematis. Dan dalam program Tadarusan Alkitab kita pada hari ini, khusus hari ini, kita mulai kitab yang baru di Perjanjian Lama. Ya, di Perjanjian Lama kita sudah menyelesaikan kitab pertama, yakni kitab Zakaria. Dan hari ini kita akan coba melanjutkan kitab Maleaki. Kitab Maleaki sendiri merupakan kitab terakhir di Perjanjian Lama. Nabi Maleaki dipercaya merupakan nabi yang bernubuat kepada Israel, kepada Yehuda paling akhir gitu, saudara ya. Dan setelah Nabi Maleaki ini bernubuat, dia menyelesaikan pelayanannya di dunia ini, itu Yehuda atau Israel secara umum memasuki masa yang disebut dengan masa kegelapan, yakni masa di mana seolah-olah Tuhan berdiam, ya. Tidak ada lagi nabi yang dimunculkan, tidak ada lagi nabi yang bisa dihormati oleh seluruh rakyat Israel. Zaman di mana tanah perjanjian ini akhirnya dikuasai oleh bangsa lain, dalam hal ini Yunani, kemudian juga Romawi, sampai nantinya di perjanjian baru. Kurang lebih ada sekitar 400-an tahun masa diam ini, ya. Jadi ini menarik, dan pelayanan Nabi Maleaki merupakan pelayanan nabi yang paling akhir di dalam konteks perjanjian lama. Dan dalam seminggu ini kita akan coba menyelesaikan. Saya coba membagikannya hanya satu pasal saja per hari karena ya ada 4 pasal ya di kitab Maleaki. Jadi kalau dimulai hari Rabu ini, hari Sabtu selesai gitu, saudara ya. Dan kita hari Senin minggu depan masuk di kitab yang baru lagi di dalam Perjanjian Lama. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur, malam hari ini kami boleh masuk dalam tadarusan Alkitab kitab Maleaki. Bicara kepada kami sehingga ayat-ayat yang tidak terlalu banyak dalam setiap pasal di Maleaki ini bisa kami pahami, kami mengerti, dan akhirnya lewat nubuatan ini kami menjadi pribadi yang semakin peka dan tajam, mengerti, mengenal, memahami dirimu. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami siap diberkati, haleluya. Amin. Sudah siapkan Maleaki pasal yang pertama. Saya juga, sambil kita mempersiapkan, kita menyembah Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus
Ya, Maleaki ya, pasal pertama. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Kemudian ayat keduanya perikop baru judul Tuhan mengasihi Israel ya, apa Tuhan mengasihi Israel perikopnya ya, ada salah tipe di sini ya. Tuhan mengasihi Israel, dan kita baca ayat keduanya seterusnya sampai perikop ini berakhir. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang Tuhan mengasihi Israel. Israel tentu adalah, kita tahu, kita sudah pelajari, adalah nama lain dari Yakub ya. Yakub itu kemudian diberi nama Israel oleh Tuhan, yang tanda kutip dikalahkannya dalam pergumulan di Yabok ya, di Sungai Yabok. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan berkata, aku mengasihi kamu Israel. Tapi orang Israel berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Ya. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Ya, jadi ketika orang Israel mempertanyakan dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami, Tuhan berkata, Esau itu kan kakaknya Yakub, Esau itu kan kakaknya Israel. Tapi aku lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Bahasa dalam terjemahan Elai, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Padahal secara normalnya ya, Esau lah yang harusnya sebagai anak sulung yang dikasihi Tuhan. Lebih dikasihi Tuhan dibandingkan adiknya Yakub ini atau Israel. Dan inilah cara Tuhan dalam mengasihi umatnya. Ya. Tuhan mengasihi kita itu semata-mata karena kasih karunia. Seperti Yakub dikasihani Tuhan, ya, dan Esau itu di dalam ayat ini dikatakan dibenci oleh Tuhan. Bukan karena Yakub itu hebat. Karena ya kasih karunia saja. Memang kalau Bapak Ibu sudah mengikuti Living in Wisdom yang saya bagikan soal Yakub, soal Esau gitu ya, dan juga dalam khotbah-khotbah saya mengatakan bahwa hak kesulungan itu ya lepas dari Esau, karena memang Esau yang menganggap rendah hak kesulungan itu dengan berusaha untuk memuaskan daging atau perutnya, yakni dengan sup kacang merah yang sedang dimasak oleh Yakub. Karena tidak menghargai hak kesulungan, di mana hak kesulungan itu adalah sudah menjadi budaya, sudah menjadi etika yang ada dalam keluarga Israel, maka dan juga ada dalam kebudayaan saat itu. Karena bicara mengenai Esau ya tentu jauh lebih tua daripada sejarah Israel gitu kan saudara ya. Ini budaya yang memang sudah dipraktekkan, sudah dihidupi oleh Abraham, Ishak, dan kemudian juga Yakub dan Esau tentunya. Nah, Esau yang tahu tentang sejarah budaya keluarganya ini menganggap rendah hak kesulungan itu. Padahal bicara hak kesulungan juga itu bicara mengenai perjanjian Tuhan dengan nenek moyang mereka. Hak kesulungan itu secara budaya dan juga kebenaran firman Tuhan yang harus diikuti, bahwa anak sulung itu yang mewarisi ya janji Tuhan kepada orang tuanya, kepada kakek moyangnya, dan seterusnya. Dan Esau menganggap rendah itu dan hanya bahkan menghargainya dengan sup kacang merah, semata-mata hanya untuk memuaskan kelaparan yang dia sedang rasakan. Dia tidak berpikir panjang, ya. Dia tidak anggap itu hebat hak kesulungan itu. Itu yang membuat akhirnya ya Tuhan membenci, ya. Selain itu memang sudah sejak awal di kemahatauannya Tuhan, ya. Sejak dalam kandungan Esau memang
sudah dinubuatkan, Yakub juga sudah dinubuatkan bahwa yang muda akan menjadi pemimpin ya, lebih menjadi orang yang diberkati daripada yang tua. Ya, Bapak Ibu nanti bisa membaca dalam kitab Kejadian peristiwa kelahiran Esau dan Yakub ini. Tapi bagi saya, andai kata Esau itu menjaga hak kesulungannya dengan sungguh, maka cerita di Alkitab mungkin agak berbeda. Meskipun mungkin Yakub juga diberkati Tuhan karena ada janji sejak dalam kandungan itu ya, tapi tentu pasti saya percaya ceritanya akan berbeda andai kata Esau benar-benar menghargai hak kesulungan itu. Jadi menurut saya ya, selain memang Tuhan berhak memilih antara siapa yang mau dikasihi, apakah Esau atau Yakub, itu hak prerogatifnya Tuhan. Seperti misalnya kenapa Tuhan bisa mengasihi saudara dan tidak mengasihi saya misalnya. Kenapa Tuhan lebih mengasihi saudara dan tidak begitu mengasihi saya misalnya. Atau sebaliknya. Saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan bisa mengasihi Pase sedangkan saya tidak dikasihi? Ya. Sebenarnya bukan Tuhan tidak mengasihi atau Tuhan mengasihi, tapi kita harus sadar bahwa itu area hak prerogatifnya Tuhan. Di mata Tuhan tuh kita itu semuanya manusia berdosa. Benar ya? Roma 3 ayat 23. Jadi ketika Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada A, B, C, D, E, ya itu semaunya Tuhan saja. Bukan berarti si A, B, C, D itu adalah orang-orang yang lebih hebat daripada yang lainnya. Nggak seperti itu. Jadi, ya itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi tentu hak prerogatifnya Tuhan itu juga akan berdampak signifikan atau tidaknya tergantung respon kita. Dan dalam konteksnya Esau ya membuat blunder tadi dengan tidak menganggap sungguh hak kesulungan yang sudah diwarisinya sebagai anak sulung. Ya, dianggap itu angin lalu saja. Dan karena itulah ya akhirnya Esau yang tidak memperjuangkan hak kesulungan ini dan hanya menjualnya dengan murah seharga 1 mangkok sup kacang merah, ya Tuhan akhirnya marah dan Alkitab katakan membenci. Meskipun dikatakan tadi Edom itu adalah keturunannya Esau, akan dibangun kembali wilayah Edom, wilayah keturunan Esau ini akan dipugar kembali dengan susah payah sekuat tenaga mereka. Tuhan katakan kalau aku mau merobohkannya ya maka akan roboh. Ya. Jadi Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya kuasa. Ini yang berkali kalau Bapak Ibu sudah lama mengikuti tadarusan Alkitab saya ingin mengatakan bahwa ya kita ya bukan berarti nggak boleh ngoyo atau nggak boleh bekerja dengan sungguh gitu ya. Tapi harus sadar juga bahwa memang ya Tuhan berkehendak apa tidak. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mendapatkan sesuatu, terus kita usahakan mendapatkan itu dengan segala cara, ya nggak mungkin dapat. Kalaupun dapat ya pasti akan tidak jadi berkat buat kita karena tidak ada blessing, tidak ada berkat Tuhan di situ. Tuhan tidak mengizinkan itu, kita yang memaksakannya. Nangkep ya? Ini dalam contoh konkret, Tuhan tidak berkehendak misalnya ya kita memiliki pasangan yang tidak seimbang. Itu kan firman Tuhan. Nggak boleh kawin-mengawinkan dengan ya yang tidak sebangsa, dalam hal ini seiman ya. Dulu Israel kan nggak boleh kawin campur dengan bangsa lain. Tapi dalam konteks kita ya terang dan gelap nggak bisa bersatu. Kita harus mencari pasangan yang sepadan dengan kita. Itu kehendak Tuhan. Tapi meskipun demikian kan Tuhan tidak akan memaksa saya atau Tuhan tekan saya untuk mencari pasangan istri dalam hal ini yang seiman. Ya ada hak saya juga, ada kekuasaan saya juga, ada kekuatan saya juga untuk mau apa tidak mengerjakan itu. Meskipun Tuhan sudah melarang, kalau saya tetap berkeras hati ya bisa jadi kan, bisa. Saya akhirnya misalnya menikah dengan perempuan yang tidak seiman. Bisa nggak bahagia? Bisa saja. Tapi kebahagiaannya itu ya bukan dari Tuhan. Kita yang menciptakannya sendiri. Bisa nggak kita akhirnya keluarganya berantakan? Oh sangat bisa. Karena berkat Tuhan tidak ada di situ. Karena kita melakukan pernikahan itu ya melanggar firman Tuhan. Bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ada banyak hal yang contoh ya real saja seperti contoh tadi itu yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Alih-alih kita pokoknya seringkali kita tuh punya argumentasi banyak. Oh saya melakukan ini kan karena begini, karena begini, karena begini. Tapi dengarkan saya, kalau kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan,
yang sudah Tuhan tetapkan, ya kita kayaknya berat sendiri dalam menjalani hidup-hidup ini. Percaya deh sama saya. Kecuali sudah bertobat, minta ampun sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, ya bisa saja ya Tuhan akhirnya ampuni kita. Tapi berapa banyak kita yang melakukan hal itu? Berapa banyak misalnya tadi, contoh pernikahan tadi, suami istri yang sang suami atau sang istri yang memaksakan diri untuk menikahi orang yang tidak seiman, terus akhirnya di tengah perjalanan pernikahan mereka dia menyesal dengan sungguh, bertobat dengan sungguh, berapa banyak gitu yang seperti itu. Dan apakah dengan seperti itu otomatis Tuhan akan mengampuni? Kalau diampuni iya, karena firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa maka Tuhan Allah adalah setia dan adil. Allah akan mengampuni kita. Dia akan mengampuni dosa kita. Tapi apakah dampak dari dosa perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan itu bisa langsung terselesaikan gitu saja? Wah, ini kan panjang. Kalau misalnya kita sudah menikahi orang yang tidak seiman, terus kita punya anak, anak itu pasti tumbuh dalam beberapa durasi waktu ya, beberapa lama melihat agama yang berbeda dianut oleh dua orang tuanya yang tidak ada keselarasan ya. Mungkin juga akan menyebabkan pertikaian, perdebatan dan lain sebagainya ya. Mungkin juga akhirnya orang tua yang satu mengajarkan agamanya, yang lain mengajarkan agamanya juga, sehingga anak ini akhirnya terdistorsi karena masih kanak-kanak, dicekokin dua pengajaran yang berbeda ya, kan dampaknya itu pasti ada secara psikologis paling tidak buat sang anak. Apakah dengan misalnya nanti sang mama atau sang papa yang Kristen itu bertobat, minta ampun sama Tuhan, apakah Tuhan tidak mengampuni dosa orang tuanya ini? Diampuni. Tapi dampaknya ke anak ini gimana? Apakah memori yang sudah tertanam secara psikis yang sudah tertanam bertahun-tahun bahwa dia punya anak, dia punya orang tua yang berbeda agama sebelumnya, yang ya kan, terus agama mereka orang tuanya dipaksakan ke dia, dia sudah menjadi anak yang tertekan begitu. Apakah bisa setelah orang tuanya bertobat ini beres dengan sendirinya? Kan tidak, ada dampak panjang ya. Kalau akhirnya nanti sang anak akhirnya hidupnya tidak benar, ya orang bisa menuduh itu kena kutuk. Tapi apakah itu kutuk? Ya, belum tentu juga ya. Itu karena kesalahan orang tua yang awalnya memaksakan diri meskipun sudah bertobat, dosanya diampuni, tapi kan dampaknya masih ada. Jadi Tuhan tuh punya kehendak, tapi kita juga ada andil di dalamnya. Nah, seperti Esau ini, ya, Tuhan memang sudah sejak awal bilang Yakub adikmu, sang adik nanti yang akan jadi penguasa. Sang kakak kan melayani sang adik. Sudah dinubuatkan begitu. Tapi bukan berarti Tuhan merencanakan untuk hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub, atau Tuhan melegitimasi Yakub itu menipu Ishak bapaknya untuk dapat berkat kesulungan. Apakah berarti kalau demikian Tuhan mengizinkan dosa? Tentu tidak. Ya, jadi baik Esau dan Yakub bagi saya punya kesalahan masing-masing yang mestinya tidak perlu mereka lakukan. Ya, nubuatan Tuhan sejak dalam kandungan si mama mestinya akan tergenapi, tapi tentu tergenapinya tidak akan separah ya seperti apa yang kita baca di Alkitab hari-hari ini. Jadi intinya bagi saya ketika kita memahami ini ya kita akhirnya jadi orang yang tidak terlalu memaksakan kehendak, orang yang punya tujuan hidup, tapi ya berusaha menggapai tujuan hidup itu tidak ngoyo. Ya, lebih berpasrah, tapi pasrah itu bukannya mengalir begitu saja, tetap bekerja seperti yang kita harapkan, tapi ya tidak berusaha untuk memaksakan diri atau kehendak mendapatkan itu semua. Ya kalau dapat Tuhan izinkan, puji Tuhan. Kalau harus lama menunggunya, setia. Kalaupun tidak, ya tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan berikan ganti yang jauh lebih indah. Kan begitu. Jadi hidup kita di dunia ini akhirnya menjadi sesuatu yang baik-baik saja. Yang tidak terlalu ngoyo-ngoyo, tidak terlalu capek. Sehingga hidup di bumi seperti di surga itu masih bisa kita nikmati karena kita tidak punya tekanan apa-apa gitu. Nggak punya tuntutan apa-apa juga. Nggak punya ambisi yang sangat duniawi. Ya berharap, bermimpi itu boleh saja, tapi bukan ambisi yang negatif begitu ya saudara ya. Sebab kata orang ambisi itu kebanyakan negatif perspektifnya. Tapi kalau bagi saya ya ambisi orang yang punya ambisi itu orang punya tujuan kan, punya goal gitu. Satu sisi bagus saja, tapi harus seperti Tuhan. Berkali-kali saya bilang
Yesus tuh di Getsemani bilang sama bapaknya, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Aku nggak melewati penyalipan ini. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Dan itulah yang harus kita contoh. Bahwa kita harus berusaha untuk do the best. Tapi ya kita tahu, meskipun kita sudah berusaha keras sebesar apapun, akhirnya itu ya sesuai dengan kehendak Tuhan yang memang Tuhan rencanakan buat kita. Jadi kalaupun gagal, kita sudah mati-matian, ya kita harus menyadari bahwa, oh ya jangan-jangan ini memang tidak bagus. Kalaupun aku paksakan aku mendapatkannya atau melakukannya, jangan-jangan ke depan nanti malah aku kena serangan yang lebih fatal lagi. Jadi belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Gitu saudara ya. Lanjut. Pencemaran korban-korban. Seorang anak ayat 6 ya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Apabila kamu membawa seekor binatang buta yang dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihi kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku, dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Jadi ini adalah hukuman nih saudara ya. Hukuman yang ditimpakan Tuhan kepada Israel karena Israel mencemarkan korban-korban. Jadi orang Israel itu satu sisi beragama, tapi apa yang mereka lakukan dalam syariat agamanya itu ya banyak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam salah satu contohnya tadi, ya ada binatang-binatang yang tidak layak mereka korbankan karena mereka berpikir ya lah udahlah ya, Tuhan nggak tahu ini gitu, kurang lebih begitulah ya. Tapi Tuhan tahu ya. Orang Israel memberikan persembahan binatang yang sudah cacat, yang matanya sudah buta dan lain sebagainya, kakinya timpang dan lain sebagainya, dan mereka tanpa rasa bersalah. Ya, mereka dalam contoh tadi ada seseorang yang punya satu hewan kurban, ya, binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tapi ia malah mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Kan ada orang banyak begitu ya saudara ya. Saya bernasar seperti ini, tapi ketika semua yang menjadi prasyarat agar nazarnya dilakukan itu terjadi, dia lupa sama nazarnya. Andai kata nanti aku naik pangkat, aku akan begini, naik pangkat, lupa. Karena alasannya, ya kan aku doanya 5 tahun lalu. Naik pangkatnya baru sekarang. Ya ini mah usahaku doang kali, bukannya Tuhan kali. Ya ada orang kalau saya sembuh nanti, ya aku akan melakukan ini bagi Tuhan. Setelah akhirnya sembuh, orang ini berargumentasi, lah aku sembuh tapi ngeluarin duit sampai miliaran untuk ke rumah sakit di Singapura, di Amerika.
Ini mah aku sembuh karena usahaku sendiri kali, bukan karena mujizat Tuhan. Ada orang itu punya alibi-alibi, punya argumentasi-argumentasi untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan seperti yang dijanjikannya. Dia berpikir Tuhan tuh nggak apa-apa. Nah, kasih Tuhan, nggak bisa begitu. Ya. Hari-hari ini, apa yang kau persembahkan bagi Tuhan? Takutnya saya, beberapa saudara mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Takutnya saya, saudara hari Minggu memberikan persembahan syukurmu kepada Tuhan dengan nominal yang cukup baik, besar. Tapi semua itu didapatkan saudara dari tipu-tipu, dari usaha yang nggak baik, dari menyusahkan orang, melukai orang, mengkhianati orang. Ya. Kau buat usaha orang bangkrut, kau hajar ekonominya, kau dapat uang, lalu uang itu kau berikan kepada Tuhan lewat persembahanmu, lewat persepuluhanmu. Dengarkan saya, sebesar apapun persembahanmu, persepuluhanmu kau berikan kepada Tuhan. Mungkin pendetamu, gembalamu, mungkin itu saya tidak mengetahuinya. Dan saya menganggap sebagai gembala, kau hebat mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan yang luar biasa kepada gereja yang saya gembalakan misalnya. Tapi apakah Tuhan menghargai sama dengan saya menghargai? Ingat, saya bukan maha tahu, tapi Tuhan maha tahu. Apakah Tuhan bisa disogok? Apakah dosamu bisa diampuni dengan kau melakukan money laundry dengan memberikan persembahan kepada Tuhan di gereja, berharap dosamu yang didapat saudara karena menipu banyak orang itu dihapuskan. Nah, ini kan banyak terjadi sebelumnya, saudara. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, pemerintah saja sudah bikin aturan kan, kayak presiden misalnya, kalau dia dapat cendera mata dari tamu atau dari siapa, itu kan nggak boleh langsung jadi milik pribadi, harus dilaporkan dulu. Ya, apa tuh namanya, saya lupa istilahnya ya. Apakah ini bisa langsung dimiliki atau harus menjadi hak negara? Karena biar bagaimanapun ketika dia mendapatkan itu ya didapatkan sebagai pejabat negara. Jadi itu menjadi harta kekayaan negara. Kalau mau ditebus ya presiden harus membayar sejumlah uang mungkin yang kemudian disetorkan kepada kas negara agar apa yang dia dapat dari tamu negara itu bisa menjadi milik dia. Kan begitu ya. Nah, problemnya ya kalau gereja kan nggak punya pengetahuan itu. Apakah saudara ketika memberikan persembahan atau persepuluhan kepada gereja, kepada gembala, atau saya lah contohnya, terus saya interview saudara, dapat dari mana nih? Kan etikanya nggak gitu, saudara. Ya, ketika saya mendapatkan nilainya besar, saya bersyukur kepada Tuhan dan pasti mendoakan yang memberikan itu. Tapi kalau saudara melakukan itu karena sesuatu yang jahat di latar belakangnya, kau dapatkan uang yang banyak dari menipu, terus dari hasil itu kau berikan persepuluhan kepada Tuhan atau persembahan syukur hari Minggu kepada Tuhan di gerejamu, lah kan saya nggak tahu, gembalamu nggak tahu, presbiter di gerejamu nggak tahu, gerejamu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Apakah dengan demikian hasil kau melukai hati orang lain, membuat orang susah, menderita, miskin itu akhirnya diampuni oleh Tuhan, dosamu diampuni sama Tuhan? Dan ya jangan sampailah kita seperti itu. Kalau saudara sudah punya hati mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik di hari Minggu di gerejamu, itu luar biasa. Tapi berikanlah dari sesuatu yang baik. Jangan seperti orang Israel yang melakukan persembahan korban, tapi ternyata binatangnya sakit. Ya, padahal dia punya yang binatang yang sempurna, yang sehat, yang jantan, yang tak bercela, tapi dia berikan yang sakit. Orang dari jauh nggak tahu. Dipikirnya kau memberikan persembahan korban yang bagus, tapi Tuhan tahu. Jadi, milikilah motivasi yang benar dalam memberi kepada Tuhan. Dalam bersyukur kepada Tuhan. Dalam bertindak tanduk kepada Tuhan. Motivasi yang benar itu merupakan pintu di mana saudara kalau masuk ke dalamnya, saya percaya kita, kau dan aku, akan menemukan padang rumput yang hijau itu. Dan
Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang. Jadi, ayo beri yang terbaik yang kau punya. Jangan yang nggak kau punya. Jangan bernasar, makanya saya bilang jangan bernasar. Sebab kau kalau orang bernasar tuh biasanya belum punya. Ya. Saya bernazar kalau saya gajinya sebulan sudah 10 miliar, saya akan berikan 1/10, 1 miliar setiap bulan ke gereja. Sekarang hari ini berapa gajimu? Gaji saya masih 2 juta. Kejauhan, saudara. Gajimu 2 juta sebulan di bawah UMR. Terus gue bernasar kalau gajimu, penghasilanmu 10 miliar per bulan. Terlalu jomplang. Kenapa nggak kita mulai nggak usah bernazar dari 2 juta yang kau miliki? Dalam hatimu, Tuhan, aku cuma punya 2 juta gajiku. Aku mau kembalikan 1/10-nya untuk Tuhan karena punya Tuhan ya. Maka kau memasukkan 200.000 sebagai persembahanmu. Kecil. Gerejamu mungkin menganggap sebelah mata juga tidak. Bendahara gerejamu mungkin juga hanya senyum-senyum saja. Mungkin orang merendahkan persembahan saudara. Tapi ketika saudara memberikan dengan hati yang benar, hati yang syukur dan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan yang tahu itu pasti tidak akan membuatmu menderita atau susah. Tuhan akan memberkatimu luar biasa. Jadi mulailah dengan melakukan yang ada, jangan yang nggak ada. Makanya saya hampir nggak pernah bernasar untuk apapun juga. Ya saya punyanya ini ya, udah ini. Kalau nanti ya nanti aja. Kenapa harus mikirin nanti atau hari esok? Hari ini aja punya kesusahan kalau kita mikirin besok gitu. Ya hari ini meskipun cuma punya 2.000, ya 2.000 kalau mau diberikan kepada Tuhan ya 2.000. Nggak usah nunggu 2.000 miliar atau 2 triliun. Kelamaan, saudara. Ya. Jadi jangan jadi orang yang punya motivasi yang salah. Milikilah motivasi yang benar dan tulus. Maka hidupmu pasti akan diberkati. Haleluya. Ya, saya rasa cukup pada malam hari ini. Semoga di Rabu malam ini kita belajar dari kitab Maleakhi untuk punya motivasi yang benar, saudara ya. Jadi orang Kristen yang punya motivasi yang benar. Jangan punya motivasi yang tersembunyi, terselubung, atau ada udang di balik rempeyek. Tulus aja. Dan mulailah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan berandai-andai, jangan nanti yang sekarang aja. Ya. Kita belajar untuk setia dalam perkara yang kecil dulu. Nggak apa-apa kecil, nggak apa-apa dipandang sebelah mata manusia. Yang penting kita tulus memberikannya kepada Tuhan, melakukannya untuk Tuhan. Maka Tuhan yang melihat itu, Dia pasti akan memberkati kita luar biasa. Kalau sudah diberkati lewat program ini, dan terinspirasi untuk menjadi orang yang punya motivasi yang benar, terus bawa dalam doa program ini agar dalam kesempatan berikutnya, di Tadarus Alkitab ini, kita kembali menemukan mutiara-mutiara kebenaran yang kita bisa baca di Alkitab kita. Dan dukung doa program ini, saya ya support juga kalau saudara ingin menabur, memberikan donasi saudara buat program digital ministry kami ini, ada nomor rekening yang ada. Jadi semua akan dikelola dengan baik untuk mengembangkan pelayanan digital kita ini. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan juga di-share program ini kepada yang lainnya, supaya yang lainnya juga setiap hari bisa membaca Alkitab. Paling nggak setiap hari satu pasang. Sebelum kita akhiri, kita satu dalam doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar di Zakaria pasal yang pertama. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami belajar untuk memiliki motivasi yang baik dan tulus. Ajar kami kebenaran-Mu. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beraktivitas. Selamat istirahat juga kalau sudah
malam dan lelah. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu esok hari. Haleluya.